Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang saatnya kita belajar IPS di kelas 5 bersama Ibu Winnie. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat yang meliputi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Anak-anak, perhatikan dengan baik materi yang akan Ibu sampaikan ya. Baik, yang pertama Ibu akan membahas tentang produksi atau kegiatan produksi ya. Coba apa yang terlintas di pikiran anak-anak ketika mendengar kata produksi? Apa sih produksi itu? Ya, produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi ya anak-anak. Adapun kegiatan produksi ini dilakukan oleh produsen. Nah, apa itu bahan mentah? Bahan mentah adalah bahan yang berasal dari alam yang harus diolah terlebih dahulu untuk memenuhi suatu kebutuhan. Contohnya apa? Coba bahan mentah yang dari alam. Ya, ada kapas, beras, kayu, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Selanjutnya adalah bahan setengah jadi, yaitu bahan yang sudah mengalami pengolahan namun perlu diolah lebih lanjut agar dapat digunakan. Contohnya diantaranya adalah benang, tepung beras, dan balok kayu. Nah, yang terakhir adalah barang jadi, yaitu barang yang telah selesai diolah sehingga dapat langsung digunakan. Contohnya apa? Ya, nasi itu kan berasal dari padi. Karena sudah selesai diolah maka jadilah nasi. Kemudian ada kue basah dan mebel atau peralatan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari ya. Nah, anak-anak, kegiatan produksi ini tentunya sangat bermanfaat sekali ya bagi kesejahteraan masyarakat. Mengapa demikian? Ya, karena kegiatan produksi ini membutuhkan sumber daya manusia supaya dapat dilakukan. Nah, perlu adanya tenaga manusia yang melakukan pengolahan barang mentah menjadi barang jadi. Nah, oleh karena itu kegiatan produksi ini mendorong terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, salah satu manfaatnya adalah produsen dan pekerja produksi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang yang kedua adalah distribusi. Distribusi ini merupakan kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari tempat produksi ya atau dari produsen kepada orang yang memerlukan barang produksi atau konsumen. Nah, adapun orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut sebagai distributor. Nah, untuk contoh kegiatan distribusi ini misalnya adalah koperasi membeli air mineral dari pabrik, kemudian menyalurkan ke toko atau warung pengecer. Nah, dalam hal ini koperasi dan pengecer berperan sebagai distributor. Nah, secara umum distributor dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada agen, yang kedua ada pedagang besar atau grosir, dan yang ketiga ada pedagang eceran atau pengecer. Nah, apa itu agen? Agen ini adalah pedagang yang menyalurkan barang langsung dari produsen. Sedangkan pedagang besar atau grosir adalah pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali kepada pedagang lain. Nah, yang ketiga pedagang eceran atau pengecer yaitu pedagang yang menjual barang langsung kepada konsumennya. Nah, sama seperti kegiatan produksi, bahwa kegiatan distribusi ini juga sangat bermanfaat sekali ya bagi kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir adalah konsumsi.
Konsumsi ini merupakan kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, adapun orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut sebagai konsumen. Nah, konsumen ini harus mengeluarkan uang ya tentunya untuk dapat mendapatkan barang atau jasa yang kita inginkan atau yang barang atau jasa yang dibutuhkan. Nah, kegiatan konsumsi ini bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Karena dengan melakukan konsumsi, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, karena kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-harinya dapat terpenuhi, maka masyarakat dapat dikatakan sejahtera. Anak-anak, walaupun kita melakukan kegiatan konsumsi ini, kita juga harus melakukan kegiatan konsumsi ini dengan hemat. Artinya, sebelum melakukan kegiatan konsumsi, kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu ya kebutuhan atau manfaatnya. Nah, apabila bukan merupakan kebutuhan mendesak atau tidak ada manfaatnya, sebaiknya kita tidak perlu melakukan kegiatan konsumsi ini. Nah, sebagai contoh, nih, anak-anak tidak perlu ingin dibelikan tas baru jika tas sebelumnya masih sangat bagus, masih sangat kokoh, dan masih bisa dipakai ya. Jadi kita harus dapat bersikap hemat. Nah, adapun anak-anak, lawan dari sikap hemat ini adalah sikap boros. Apa itu sikap boros? Sikap boros artinya melakukan konsumsi secara berlebihan tanpa memedulikan manfaat dari barang yang kita konsumsi. Nah, sikap boros ini akan merugikan masyarakat ya tentunya. Dan orang yang bersikap boros hanya akan mementingkan dirinya sendiri ya tanpa mementingkan orang lain. Nah, orang boros tidak mau berbagi dengan orang lain. Akibatnya, orang yang masih belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya akan semakin tidak sejahtera. Paham ya anak-anak? Baik, kalau begitu itu saja untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami materinya dengan baik. Tidak ada tugas untuk hari ini, anak-anak hanya menyimak saja. Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.